Mbak Ninis, jadi kalau dari hitung-hitungan ya, dari analisis Mbak Ninis dan teman-teman di Perludem sendiri, idealnya ini berapa lama sih rekapitulasi kalau dengan menggunakan alat bantu dengan teknologi yang dimiliki? Ya, kalau alat bantunya siap ya sebetulnya ya, semua katakanlah semuanya baik gitu ya, sistemnya baik, aplikasinya baik, sumber daya verifikatornya pun juga bekerja maksimal. Alat bantu ini berupa aplikasi ini ke depan mungkin bisa menggantikan proses yang manual tadi, Mas. Sekarang kan kita menunggu 35 hari nih, cukup lama buat sebuah penyelenggaraan pemilu ya untuk bisa menunggu hasil resminya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain itu kan saya rasa tidak selama itu 35 hari, apalagi ini untuk tahu hasil resmi pemilu nasionalnya gitu ya, pilpresnya. Nah, ketika misalnya aplikasi ini dipersiapkan dengan baik, sebetulnya keberadaan Sirekap hari ini kan mungkin bisa dikatakan sebagai bentuk transisinya tuh dari proses rekapitulasi yang manual berjenjang, butuh waktu lama, ke rekapitulasi secara elektronik. Yang ini saya rasa juga menjadi rekomendasi ya dalam penggunaan teknologi dalam pemilu kita supaya tadi bisa meminimalisir manipulasi, bisa publik juga nggak perlu menunggu terlalu lama gitu ya untuk tahu hasil resmi penyelenggaraan pemilunya. Nah, tapi itu tadi syaratnya harus dipersiapkan dengan baik dari sisi regulasi, dari sisi perangkatnya, sumber daya manusianya pun juga gitu ya, lalu juga memastikan apakah aplikasinya ini diuji coba berkali-kali gitu, lalu misalnya tahan terhadap serangan dan banyak sekali memang yang harus dipersiapkan. Jadi memang mempersiapkan aplikasi ini nggak bisa dengan waktu yang singkat gitu ya, mungkin setahun 2 tahunan harus mempersiapkannya. Nah, tapi kan kondisi hari ini kita lihat bahwa ternyata banyak masalah dengan Sirekapnya gitu ya, ketika misalnya tanggal 14 kemarin kesulitan membaca foto, lalu kemudian ketika merekapitulasi datanya nggak sinkron, dan permasalahan-permasalahan yang lainnya misalnya petugas nggak bisa pakai dan sebagainya. Nah, itu kan yang artinya menunjukkan bahwa aplikasi ini yang tadi ya harapannya bisa menjadi transisi dari proses penghitungan yang manual dengan menggunakan teknologi kan bisa belum berjalan. Nah, saya khawatirnya adalah publik justru nggak percaya dengan teknologinya. Lalu ke depan ketika misalnya kita mau ada inovasi lagi terkait dengan penggunaan teknologi dalam pemilu, malah khawatirnya nanti malah ditolak gitu ya, karena dalam praktiknya hari ini itu menemukan beberapa macam kendala gitu. Oke, Mbak Ninis, tadi Anda juga menyebut mengutip dari teman-teman KPU ya, juga menyatakan ada kendala yang dialami oleh teman-teman PPK di lapangan. Salah satunya ada force major misalnya. Kemudian ada dugaan penggelembungan suara dan saksi yang tidak terima. Nah, hal-hal seperti ini, resiko-resiko yang terjadi di lapangan seperti ini sebenarnya apakah memang sudah terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya atau baru terjadi di pemilu kali ini? Kok kesannya mungkin ini jadi lebih lama rekapitulasinya, terutama di tingkat kabupaten kota, Mbak Ninis? Ya, di pemilu sebelumnya saya rasa juga pernah terjadi gitu ya. Jadi selesainya lebih panjang daripada waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini kan tadi terjadinya sebetulnya kan karena bisa jadi dari tingkat TPS-nya gitu ya, ketika menghitung ada tidak kesinkron gitu ya. Jadi sampai level atasnya tuh juga nggak sinkron. Nah, hal-hal semacam ini kan sebetulnya bisa dihindari kalau pencatatannya tuh bisa dilakukan secara akurat gitu ya, secara tepat. Nah, memang ini harus harus dimundur dari jauh nih, misalnya pengiriman logistiknya, surat suaranya tepat atau tidak gitu ya, pendataan data pemilihnya tepat atau tidak, sama nggak dengan surat suara yang dikirimkan. Kalau dari awal ini semuanya akurat, tentu prosesnya bisa berjalan lebih lancar. Nah, tapi kan yang terjadi di lapangan adalah banyak ketidaksinkronan itu terjadi, Mas. Jadi misalnya pengguna hak pilihnya yang lebih banyak gitu ya, karena ada pemilih tambahan, ada pemilih khusus. Lalu misalnya juga penghitungannya nggak sinkron antara saksi dengan petugasnya gitu ya. Lalu misalnya bisa jadi ada partai politik yang misalnya saat di kecamatan dia nggak punya saksi, tapi saksinya baru hadir di kabupaten kota, sehingga dia nggak ngikutin prosesnya, ya itu bisa juga terjadi gitu. Nah, ini kan yang sebetulnya perlu dijelaskan, dan juga sebetulnya peran dari pengawas pemilunya itu sendiri gitu ya, ketika misalnya terjadi misalnya datanya selisih. Nah, apakah itu diselesaikan juga oleh pengawas pemilu di tingkatan-tingkatan tadi? Kan sebetulnya pengawas pemilu istilahnya bisa
melakukan penyelesaian di level-level ini secara cepat gitu ya. Apa mungkin istilahnya persidangan secara cepat. Apa yang dilakukan kalau misalnya ada selisih data. Nah, itu dilakukan atau tidak. Nah, kalau tidak kan semuanya jadi terakumulasi gitu. Bisa jadi misalnya petugas di tingkat kecamatan misalnya sudah mentok nih, merasa ya sudahlah nanti di kabupaten kota aja diselesaikannya. Nah, tapi kan kalau begini nanti malah di ujung gitu ya, sampai di nasionalnya datanya nggak ketemu nih, nggak sinkron. Nah, ini yang kalau kemudian KPU mengatakan ada force majornya tuh apa gitu ya, sehingga tidak bisa diselesaikan di tingkatan tadi tuh, mulai dari kecamatan, kabupaten kota, provinsi. Oke, malah seperti bola salju ya, nanti kalau semakin tinggi tingkatannya atau ujung-ujungnya untuk menyelesaikan harus kembali lagi sampai ke tingkat TPS atau kecamatan. Nah, apakah Iya, dan khawatirnya malah ini Mas, ketika misalnya KPU-nya di tingkat KPU misalnya juga nggak selesai, orang ya sudahlah nanti dibawa saja ke MK, lalu bolanya nanti kemudian pindahnya ke Mahkamah Konstitusi gitu. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.